Surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Penak sekali ya. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afantattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Bi'sal zalimina badala. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum falam
فاستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lan ing dalem nalikane dawuh sapa ingsun Allah lil malaikati marang bira-bira malaikat ngendikaku usjudu padha sujuda sapa sira kabeh li Adam marang Adam. Fasajadu mongko padha sujud sapa malaikah illa iblisa kejaba iblis kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah sangking jin fafasako mongko padha duraka sapa iblis an amri rabbihi sangka perintahe pangerane iblis. Afatattakhiduna apa to mongko padha gawe sapa sira kabeh hu ing iblis wa dzurriyyatahu lan keturunane iblis aulia ing pira-pira kekasih ming duni sangka saliyane ingsun wahum halehu tawi iblis wa dzurriyyatah lakum marang sira kabeh iku aduwun musuh. Bisa iku saala-alane bisa ala banget lil zalimina keduwe wong-wong kang padha nganingaya apane badalan oleh gawe ganti. Ma asyhadtu ora neksekake sapa ingsun hum ing iblis wa dzurriyyatah khalqas samawati ing kedadeane pira-pira langit wal ardi lan bumi wala khalqa anfusihim lan ora neksekake ing kedadeane pira-pira awak dhewene iblis wa dzurriyyatah. Wa ma kuntu lan ora ana sapa ingsun iku muttakhidal mudillina dadekake pira-pira wong kang padha nyasarake adudan ing pembantu.
Wa yauma yaqulu lan ing dalem dinane dawuh sapa Allah taala nadu ngundang sapa sira kabeh syuraka ing pira-pira sekuton ingsun tegese brahala alladzina hiya syuraka za'amtum kang nyono kang yakinake sapa sira kabeh fada'au mongko padha ngundang sapa wong-wong kafir hum ing syuraka falam yastajibu mongko nuli ora nyembadani ora jawab sapa syuraka lahum marang kuffar wa ja'alna lan dadake sapa ingsun bainahum ing dalem antarane syuraka lan wong-wong kang padha nyembah mau bikon ing panggonan kerusakan waro alan weruh sapa al mujrimuna pira-pira wong kang padha duraka wong kang padha dosa weruh annara ing neraka fadhannu mongko padha nyono yakinake sapa al mujrimuna annahum ing satemene al mujrimun iku muwaqi'un padha nibaake sapa mujrimun ha ing annar walam yajidu lan ora padha nemu sapa al mujrimun anha sangga annar ora nemu masrifan ing gong menggo walaqad sarrafna lan yakti temen nerangake sapa ingsun Allah fi hadzal qur'ani ing dalem iki al-Qur'an linnasi kedue manusa min kulli masalin sangka saben-saben conto saben-saben tulodo wa kana lan ana sapa al insanu manusa tegese wong kafir iku aksara syai'in luweh akeh suwiji-wiji apane jadalan oleh mbantah para padu. Keterangannya pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika aku Allah mengatakan kepada para malaikat, memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat-malaikatku, kalian semua ini sujudlah kepada sosok manusia, yaitu Adam. Jadi pola pikir pada surat Al-Baqarah yang telah lalu pada awal, sampai ketika Allah membuat satu khalifah di bumi, sempat malaikat mengatakan, wahai Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ini akan menjadikan manusia, tak jadikan khalifah di bumi. Malaikat itu sempat mengatakan begini, wahai Tuhan, manusia itu di dunia, di bumi itu kan satu, dia itu merusak. Terus dia itu senengannya itu bunuh membunuh. Oh, ngatane iki. Mulane nek
Tadi ada cerita di Nagrek atau di mana tadi saya dengarkan, terus ketabrak terus dibunuh. Ya, manusia itu sudah seperti itu. Karena malaikat pada hakikinya waktu itu melihat jin. Dari bumi sebelum manusia, Nabi Adam menempati, jin yang lebih dulu ada di situ. Jadi jin. Jin itu maknanya itu gelap. Gelap itu tidak terlihat. Jadi andaikan jin itu rada galak itu sampean diketak tok ngoten niku ya sampean rak roh. Umpama lho iki. Jahil ngoten iki. Iya, kaya Mas Uut wetenge didili wonge guya-guyu ngoten iki. Kaya nek film-film kan gitu. Lu wong iki wong guya-guyu seperti orang gila padahal didik-didik sama jin. Karena jin itu maknanya gelap. Ngoten, nggone kamus-kamus itu maknanya gelap. Ketika Allah memerintah kepada malaikat-malaikat, akhirnya fasajadu. Jadi fa ini faedahnya langsung begitu Allah perintah, ittisal langsung malaikat sujud. Nah, thumma ini kemudian itu memakan waktu yang lumayan. Kalau fa enggak, diperintah langsung. Kecuali iblis. Iblis itu siapa sih? Di dalam keterangan pada tafsir-tafsir ada tafsir Khazin karangannya Jalaluddin As-Suyuti kelihatan ya kalau tidak salah Syekh Khazin ya. Terus ada Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli, dua seorang ulama besar. Terus ada tafsir An-Nawawi atau tafsir Munir, banyak tafsir Sawi. Di sini itu iblis ini adalah sosok makhluk yang diciptakan Allah jauh sebelum manusia. Ini jin. Dadi mulane teng mriku niku kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin ini adalah, iblis ini adalah sosok dari jin, tapi dia ini tidak mengikuti perintah-perintah dari Tuhannya. Dia membangkang. Nama aslinya itu tidak bain-bain. Iblis ini nama aslinya Azazil. Azazil, sip itu namanya. Yang berhubung dia itu tidak patuh terhadap Allah, akhirnya dia dikatakan iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean kali kula mungkin pamane ya mungkin iso dikatakan Allah seperti itu, balane jin, balane iblis kan gitu. Ya Allah. Balane setan ya. Soalnya setan ku pirang-pirang, iblis itu satu. Karena Azazil. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun. Loh, apakah kalian semua wahai manusia, Nabi Adam dan anak turunnya, apakah kalian ini menjadikan kekasih-kekasih dari iblis dan keturunannya selain aku Allah Subhanahu wa ta'ala? Loh, apakah kalian ini menyembah iblis, mentaati iblis dan keturunannya? Jadi keturunannya iblis itu banyak sekali. Niki wau Nabi mencatat, alhamdulillah ya ana turahan Fatihah tulisannya tak suwek. Monggone Kang Karom kebar njaluk ngapura ya ana apa tulisane. Tak nulis delalah no pulpen ada di sana jendela, terus tak nulis. Ya. Ya kebenaran, karena kita itu menerangkan itu harus fair lah. Penjabarannya seperti itu. Di dalam kitab Nasoihul Ibad pada bab yang ke-9, karena di situ itu halamannya itu halaman kira-kira 50 berapa itulah. Nah di sini babnya itu bab Tusai bab 9.
Sayyidina Umar bin Khattab dawe begini, anna dzurriyyata syaiton tis'atun. Sesungguhnya keturunan setan ini ada 9. Entah nanti kita itu harus bisa nanti apa ya istilahnya melogika awake dhewe ini nanti ikut kemana ya nanti silakanlah. Terus pokoknya saya terangkan, saya tidak ada motif apa-apa, saya hanya ngaji, kitabnya ada di Nasaihul Ibad, dawuhnya Sayyidina Umar. Keturunannya setan ini ada 9. Yang pertama ini Zalitun, ada yang mengatakan Zulaitun. Nah, nanti anak cewek cantik jangan dinamakan Zalitun ya. Zalitun itu adalah keturunan setan. Masya Allah. Ya. Dia ini adalah penguasa di pasar. Sampai menancapkan bendera yang ada di pasar. Bagaimana supaya di pasar itu, mohon maaf, supaya nanti nek jualan ini mengurangi timbangan, mengurangi takaran, berbohong. Itu temenan loh Kang, ini tuh sudah dibeli tadi di jalan itu, padahal ya ora ono sing ngenyang. Iki jenenge ngapusi ngoten iki. Nah ini di bawah pengawasan keturunan setan namanya Zalitun. Dieling-eling ini. Masya Allah. Nek Zaitun beda, nek Zalitun ndak. Oke. L di gua berarti Zaitun. Terus yang kedua ini A'wan. A'wan ini adalah penguasa pejabat. Jadi mulai dari RT ke atas, ini pemimpin ini. Sultan ini adalah jabatan. Jabatan kan mulai dari RT, RW naik terus ini. Bagaimana supaya tidak adil terhadap rakyat. Lho nyuwun sewu kalau kita berbicara fair ya. Kadang-kadang perkara PKH itu di sing perak karo RT kan ngoten niku. Banyak yang komplain, saya mendengarkan. Jadi jane itu ada orang yang betul-betul berhak, tapi berhubung orang pati dikelenani RT. Ya akhirnya rantau. Lho ngene iki ya ora ana pladen tok ngoten iki. Tapi muga-muga RT ku iki kudu amanah lho ngono. Nek ora amanah mbah aku wis ngandhak to ngene lho. Dadi kita ndak salah lho. Harus selektif memang. Menjadi jabatan, punya jabatan, kita harus selektif. Direwangi kaliren ora apa-apa demi warga yang membutuhkan. Karena ada tanggung jawab tersendiri. Apa meneh nek munggah-munggah saya ndak tahu ngoten iki. Dan ana pejabat nggih kula tak kandhani sing adil. Sebab ketika ada pejabat adil itu Masya Allah. Kanjeng Nabi itu sampai mengatakan dalam satu sabdanya, di antara 7 golongan, ketika waktu itu ada di bawah lindungan aras, aup-aupan. Orang 7 itu memang diberi aup-aupan Allah. Di mana waktu itu tidak ada aup-aupan kecuali itu. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, memang luar biasa abote ngoten iki. Mulane pedagang ya ngoten. At-tajirus shadiq, pedagang yang jujur. Besok dia masuk surga ngoten iki. Tapi dene pedagang sing gorowan ini ngoten iki. Wah, apik temenan iki, temenan ngoten iki. Apa meneh nganti ngapusi mbah niki tadi ini. Ya beja-bejane pada zaman akhir kita lebih baik dihapusi daripada kita ngapusi. Betul ini. Kita lebih baik ditipu daripada kita menipu. Sampai-sampai nek diutarakan, kita lebih baik dibunuh daripada kita membunuh pada zaman akhir. Kula pernah membaca di hadis Bukhari, ngoten,
Dadi hadis Bukhari niku ngoten niku masyaallah pada zaman akhir ngeten. Dadi orang-orang sing bejo itu justru wong sing diakali daripada sing ngakali, wong sing ditipu daripada sing nipu dan sebagainya. Ngoten. Wong sing dizalimi daripada mendolimi dan lain sebagainya. Monggo nanti kita aplikasikan sendiri-sendiri. Ngoten iki. Yang ketiga ini haffaf. Haffaf itu fahuwa sahibus syurbi. Dia menggoda orang-orang supaya dia minum minuman keras. Ayo sedikit aja lah. Pokoknya dia selalu menjadi provokator bagaimana orang-orang minum minuman keras. Sidik ndak apa-apa lah ngoten iki. Jamu-jamu ngoten iki. Insyaallah. Yang keempat ini murrah. Murrah itu fahuwa sahibul mazamir. Dia penguasa seruling. Dadi bolo-bolo orkes ngoten iki lah ngoten iki. Ya wis pokoke seruling-seruling ngoten iki di bawah provokasi keturunan setan namanya murrah. Terus yang kelima ini lakus. Lakus itu adalah bahwa sahibul majusi. Dia ini menggoda orang supaya jangan menyembah Allah, tapi sembahlah api. Majusi. Terus yang keenam ini masud. Bukan mas'ud ya, masud. Masud itu bahwa sahibul akhbar yulqiha fi afwahin nas wala yajiduna asla. Iki bahasane bolohua iki, ya ngaten iki. Dia penguasa berita-berita dijatuhkan, diberikan kepada manusia supaya ngomong tapi tidak ada dasarnya sama sekali. Kowe iku lho mau ngene nek ngaten iki. Mulane kita itu main sosmed itu sosial media, kita itu harus hati-hati. Asal kita menerima berita terus langsung kita share kecekel polisi cekel cek pirang-pirang supaya ngoten iki sebab ndak tahu kula niki Pak polisi saya itu nge-share dari teman saya polisi ndak mau tahu wong kowe salah ya ngoten iki mulane harus hati-hati ngoten iki jadi kalau bisa sosial media kita gunakan untuk yang lebih kondusif. Nah, ana wong tukaran, piye bisane iso rukun, jangan sampai malah kita bumboni. Lho nyuwun sewu kula pribadi niki, saya tidak kenal yang namanya kampret. Pancen kula ora termasuk golongan kampret, tapi saya bukan golongan cebong. Kula niku dadi wong netral. Aja tukaran. Tukaran iku bar ya kancamu dhewe ngene apik ya apik neh. Kita memberi solusi yang terbaik nggih. Lah niku kula dadi wong niku non blok, kepenak urip kula niku. Terus yang ketujuh ini namanya dasim. Dasim itu fahuwa sahibul buyut, dia penguasa yang ada di rumah. Idza dakhala ar-rajul al-manzila wa lam yusallim hatta yaqa at-talaqu wal khul'u wal darbu. Dasim ini jadi provokator bagaimana seorang masuk rumah tanpa membaca uluk salam. Uluk salam ini adalah satu kedamaian di dalam ucapan Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu semua. Wis ra gelem maca uluk salam mlebu omah. Kira-kira mohon maaf panjenengan niku ketika masuk rumah udah uluk salam pondasi. Blas ngoten iki. Neling. Lho lan ketika kita subuh itu kita keluar. Terus kita masuk itu ya anak istri masih tidur. Kita bawa kunci sendiri lah. Terus uluk salam kepada siapa? Ya uluk salam assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena ndak ada yang menjawab kan. Nonton bareng mlebu bendeng nek kepengin sugih tak wahi dongane kanggo pesugihan. Maca kulhu ping 3. Piye ngono ku enak ta? Ya ngoten iki.
Lho delalah ku pamane ndekne gelem maca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus maca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ping 3. Delalah ku nasi goreng iku lancare diserbu wong-wong saindenging bawana. Nek ora nggone ndekne dak. Delalah laris ngoten niku. Wis warunge terus dandani neh gedhe neh ngoten iki. Masyaallah. Tunggu akhirnya pasang wifi nang kono. Awet to. Lho Gusti Allah ku nek gawe sugih ku gampang kok. Sampeyan kok aja anu ya sumelang nang ati. Kita tuh jangan sampai anu apa ya ngenes dalam hati bahwa Allah itu jangan ada kekhawatiran. Allah itu kalau membuat manusia dibuat kaya, Masya Allah kecil. Neng Gusti Allah itu ketika membuat kita dibuat miskin ya ndak kewan dalan. Ngoten iki wis pokoke kita itu harus wis percaya karo Gusti Allah lah. Dan ketika ada seseorang masuk rumah tidak membaca uluk salam, akhirnya tidak menyebut asma Allah walam yadhkurismallah. Tidak menyebut asma Allah. Auqa'a fiha bainahumul munaza'ah. Maka dasim ini nanti akan menjatuhkan satu perdebatan, satu perselisihan di antara ahli rumah. Lu delalah itu loh. Masuk rumah itu ya glendeng ngemplok bojone jare turu. Bojone masih tidur istrinya. Dia itu ngemplok yang ada di meja. Delalah itu tahune kuasine setengah mati. Langsung dia emosi. Bojone digugah. Gedor-gedoran bojone itu akhirnya ya kaget. Lah ada apa sih? Sampean kok ya kan. Gini itu loh masak seperti ini. Bojone disosok wantek ame. Nangis. Wes pokoknya kamu bagaimanapun aku tak rido ngene iki. Masak wasine ngene. Aku kan mbok pateni apa piye. Padahal bojomu ku iso ora duwe rasa ngono asale. Mbok jenengane tangise anak ketika masak. Itu kadang-kadang dia itu saking bingungnya akhirnya mungkin uyahi kemberan. Rumangsane iku mang ya wis dicampur gula. Lho mohon maaf. Ini banyak terjadi nonggone masyarakat. Kadang-kadang kalangan-kalangan orang-orang sing ahli ngaji juga. Tapi ya beda orang ngaji itu. Umpamanya meh tukaran ya sedih lah ngoten niku bare wawoan. Tapi nek orang ngaji Masya Allah sampai menibakkan menjatuhkan talak ada. Pokoknya tak pegat kamu. Kamu tak cerai kamu. Ada khulu. Khulu itu model apa ya? Terus pokoknya ada seperti talak lah. Akhirnya juga nanti ada ad-darbu ini pemukulan KDRT. Oleh karena itu penting kangge kita niki mengkaji hal-hal seperti ini, kita mengantisipasi bahwa di rumah ini ada penghuni keturunan setan namanya dasim. Yang kedelapan walhan iki fahuwa yuwaswisu fil wudhu'i wassolati wal ibadah. Dia itu penguasa orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana supaya wudhunya itu koyo-koyo ndak sah. Bagaimana sholatnya seakan-akan dia takbiratul ihram. Allah baleni deh. Allah. Wah, ndak jadi deh. Jadi imami sampai uluk salam dia iki jenoto Allah. Ini digoda, diridu. Dia diberi was-was oleh walhan supaya dia tidak sholat. Masya Allah. Ini banyak kadang-kadang tengene Klaten ngono wong sing model kaya ngoten nggih. Ada penyakit was-was itu. Terus yang ke-9 ini ada keturunan setan namanya wasin. Pakai tha. Wasin ini fahuwa sahibul musibat. Di mana ada musibah ini wasin aja di situ. Supaya ketika ada kematian, ditinggal istrinya, ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, atau ditinggal anaknya, dia tuh nangis gembor-gembor, menampar-nampar, nyuwek-nyuwek sampai di sini. Wes pokoknya ndak sadar gini. Ingatlah bahwa wasin ada di situ. Nanti niki.
Jadi nek ana musibah ya harus kita terima dengan lapang, kita terima dengan ikhlas. Sebagaimana saya membaca pada kitab Dinasoihul Ibad juga kalau tidak salah. Ketika sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar, Abdullah namanya. Beliau ini adalah seorang sahabat yang diam, tidak pernah tertawa. Tapi di saat putranya meninggal, dia itu tertawa, dia bahagia. Temannya berkata, wahai bin Umar, wahai Abdullah, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, sampean itu jadi orang diam, tidak pernah tertawa, tidak pernah bahagia. Tapi ketika panjenengan ditinggal mati anak, sampai jadikan terbahak-bahak tertawa. Jawabannya enteng. Saya itu membuat supaya setan itu menangis. Jangan saya yang menangis. Kalau kita yang nangis berarti setan yang tertawa, kan gitu. Ada satu kontradiksi, ada kebalikan. Kita harus bisa menangiskan setan. Syaratnya bagaimana? Kita harus tertawa, harus bahagia. Dene kadang-kadang eling troco itu ndak masalah, ngoten niku. Wong menungso kok. Nggih, Kanjeng Nabi, aja ngene tinggal mati bojone kok wong niku ketok bahagia. Berarti wong iku ra sadurunge wis tau chattingan karo cewek-cewek utawa karo rondo-rondo mungkin. Pikirannya negatif, salah ngoten niku lho. Ngoten. Itu kitab Nasoihul Ibad. Afatabtahidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni padahal wahum lakum aduun. Iblis dengan keturunannya ini musuh bagi kalian semua. Masya Allah. Bi'salil zalimina badala. Ya elek banget bagi orang-orang yang menganiaya, membuat pergantian. Mestinya kita itu harus menyembah Allah, patuh terhadap Allah. Lu kok malah patuh terhadap iblis dan keturunannya. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidil mudillina aduda. Temenan, aku tidak pernah menyaksikan, memberi kesaksian bagi iblis dan keturunan-keturunannya tentang kejadian terciptanya langit-langit dan bumi dan sampai kejadiannya dirinya sendiri. Saya tidak pernah memberi kesaksian. Jadi setan tak gawe ngene-ngene. Nah, setan memang digawe Allah minar dari api. Sedangkan Hawa Adam itu diciptakan dari tin, dari tanah. Oh, ngaten niku ketika sujud kan debat dengan Allah. Mosok Gusti, saya harus tunduk padahal panjenengan menciptakan aku ini dari api. Wa khalaqtahu min tin. Adam panjenengan ciptakan dari tanah. Mosok mestinya lebih onjo dan lebih unggul saya dong. Mosok saya disuruh sujud. Itu ada ayat yang seperti itu juga. Masya Allah. Memang Quran itu luar biasa. Wa ma kuntu muttahidal mudillina. Dan tiada bagiku ndadekno orang-orang yang menyasarno ini menjadi pembantu. Dadi wong-wong sing ndok kesasar kaya iblis sing ndok tukang nasarno ngoten iki. Terus akhirnya kula jenengan iki mohon maaf. Jangan sampai menurut terhadap apa perkataan setan dan lain-lainnya. Wa yauma yaquluna dusyuraka yalladzina za'antum annahum wa yauma yaquluna dusyuraka yalladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubiqa. Pada hari di mana Allah Ta'ala ini ngundang no sira kabeh, undang berhala-berhala yang menjadi sekutu bagiku Allah. Jadi kue kabeh ketika waktu di dunia ini kamu menyembah selainku, berarti ini menjadi lawanku.
Dadi berhala-berhala. Ono wong terus nyembah berhala niku waktu itu mungkin teng mriki saya menerangkan apa di mana ya. Waktu itu Kanjeng Nabi itu menusuk-nusuk waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Oh nangkone Om Parti kalau tidak salah. Nggih. Jadi waktu itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Nabi mendapat wahyu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ngoten niku ditutuk ngene akhire rontok kabeh ngoten niku. Nanti kayak lali lho tadi. Lah, alladzina za'amtum yang kamu semua ini mempunyai prasangka ketika orang-orang kafir mengundang kepada berhala-berhala tersebut, falam yastajibu lahum. Mereka berhala ini tidak akan dia nyembadani, mengijabahi, menjawab terhadap undangane wong kafir. Wong jenenge berhala. Saya tuh teringat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Namrud itu terus akhirnya memutus. Ini tidak ada pilihan kecuali kita mengerucut ke Ibrahim saja. Ibrahim ditanya, Ibrahim, ya Namrud. Aku mau bertanya kepadamu, apa kamu yang menghancurkan berhala saya? Enggak. Sampean itu jangan sampai menuduh saya todong Namrud. BB-nya mana? BB itu adalah barang bukti. Loh, barang bukti yang megang itu di berhala yang besar itu ada kampak itu dikalungno Nabi Ibrahim. Saya ndak pegang apa-apa itu kan. Mbok tolong ditanya berhala itu. Nanti kan bisa jawab atau ndak. Namrud tuh padha karo dicolok-colokno. Mosok kon takon karo brahala. Bener sing anu sapa mang sing rusak. Jawabane brahala mungkin ya meneng ae kan ngoten iki. Nggih, ngoten niku nate kejadian teng Quran niku. Mulane waja'alna bainahum maubiqa. Aku menjadikan di antara para berhala-berhala dan yang menyembah nanti ada tempat yang menjadi tempat rusak. Apa itu? Tempat kerusakan itu adalah neraka. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha. Dan orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang berbuat durhaka ini akan melihat neraka. Dia meyakini, waduh, saya ini nanti pasti akan jatuh ke situ. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Saya akan jatuh di situ. Ketika saya jatuh di situ, walam yajidu anha masrifa. Mesti di situ orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, ketika ada di dalam neraka, tidak ada jalan sing menggok, lurus terus dia akan ke situ. Ojo mungkin kita punya prasangka kayak, alah somben aku umpamane dilebokno neraka aku menggok lurus dalan tikus. Kaya nek ana vaksin sampean kon ana cegatan vaksin. Wah, akhire sampean kan lewat dalan tikus. Sampean nggawa motor are nggawa mobil ora iso. Nek mudik kudu lewat jalan tikus bisa juga. Nah, tename dites duwe vaksin apa ora ngoten. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sungguh aku Allah menerangkan di dalam Quran ini bagi manusia banyak-banyak suri toladan, banyak contoh-contoh. Kejadian pada waktu-waktu zaman dulu ada orang seperti zaman Bani Israel ketika bertanya kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Di dalam surat Al-Baqarah. Musa, ana apa? Kami tidak akan iman kepadamu, tidak akan percaya sama sekali. Lan nu'mina laka hatta narallaha, sehingga kami ini bisa melihat Allah jahratan
dengan mata kepalaku. Hebat dong Bani Israel. Lho, akhirnya itu sambil bledek mati. Lho, wong-wong sing delok ya pirang-pirang. Dia tahu bar ketika ngomong gitu ada fa'akhadatu musaiqatu der mati. Lho ngono nek entuk kita mungkin ya Allah Gusti, wong kowe bar ngomong ngono terus sambil bledek. Tak marenane ngono. Wong Bani Israil ndak wis pancen beler ngoten iki. Bani Israil. Saya ini kan ngaji tafsir pada malam Ahad kan masih di surat Al-Baqarah menerangkan tentang Bani Israil masih, tapi teng bareng ngoten iki. Wis kadang tak live ngoten iki. Nah nek kepengen ndelok nang YouTube ngoten iki tulisane malam Ahad. Baru mawon beberapa kali. Niki. Ning wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Orang-orang kafir itu banyak membantah. Wa kanal insan manusia di sini itu manusia adalah orang-orang kafir banyak membantahnya. Jadala ini para padu membantah. Oleh karena itu sebuah ayat pada malam ini menjadi catatan bagi kita untuk menumbuhkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi ridho, diberi hidayah, taufik, amin. Allahumma amin.